Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 10 IPS dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, selalu dilindungi oleh Allah, selalu jaga kesehatan, banyak makan, banyak minum vitamin, kita semua diberi keberkahan, amin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan berdasarkan homogenitas. Jadi ini pengelompokan, jadi dikelompok-kelompokkan, dipisah-pisahkan berdasarkan homogenitas. Homogenitas itu homo itu satu, genitas itu gen. Jadi yang serupa atau yang sejajar. Dalam materi ini homogenitas nanti dibagi dua, pengelompokan secara heterogenitas dengan homogenitas. Kalau heterogenitas setelah pertemuan ini nanti kita akan bahas. Yang sekarang adalah mengenai homogenitas. Jadi bentuk struktur itu dibagi dua, diferensiasi sama stratifikasi. Kalau diferensiasi itu lebih ke arah homogenitas, stratifikasi adalah pembedaan masyarakat secara vertikal. Kalau diferensiasi, perbedaan masyarakat secara horizontal. Horizontal itu maksudnya sejajar atau sama atau serupa. Kenapa sejajar atau sama atau serupa? Yang membedakan adalah status dan perannya. Statusnya beda, peranannya yang sama. Kalau di stratifikasi, pembedaan masyarakat secara vertikal, statusnya beda, peranannya juga beda. Kalau diferensiasi, statusnya beda, peranannya yang sama. Oke, di sini dibagi lagi diferensiasi atau secara homogenitas dibagi lagi menjadi ras, suku, klan, agama, profesi, dan jenis kelamin. Untuk diferensiasi ras, ada 3 ras besar di Indonesia, yaitu diferensiasi ras itu adalah perbedaan ciri. Diferensiasi ras itu pembedaan masyarakat secara ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik yang yang dimiliki oleh seseorang itu membuktikan ras dari mana dia berasal. Ada 3 ras besar menurut Linton, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, sama ras Kaukasoid. Kalau ras Mongoloid itu biasanya orang-orang Asia, Indonesia, Malaysia, Cina, itu cirinya dia punya kulit kuning atau coklat, hidungnya agak pesek, rambutnya lurus. Itu ras Mongoloid. Kalau ras Negroid itu dia memiliki kulit hitam, rambutnya keriting, terus hidungnya mancung. Itu adalah ras Negroid. Kalau di Indonesia ras Negroid kita bisa lihat di Papua. Yang ketiga adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu lebih ke arah negara-negara Eropa yang dia memiliki kulit putih, terus kemudian rambutnya lurus, terus hidungnya juga mancung. Terus ada ras lainnya, ada ras Australoid, Vedoid, Polinesia, dan Ainu. Itu nggak terlalu banyak komunitasnya, dan yang paling banyak adalah 3 ras besar ini, Mongoloid, Negroid, Kaukasoid. Kamu bisa lihat, kamu bisa identifikasi kamu berasal dari ras mana, bagaimana kulit kamu, terus bagaimana bentuk wajah kamu, terus kemudian rambutnya, atau misalnya blasteran, itu bisa diidentifikasi. Untuk suku bangsa, diferensiasi suku di Indonesia itu cukup banyak. Indonesia adalah salah satu negara yang dari Sabang sampai Merauke itu sukunya bisa sampai ratusan. Bahkan pernah ada orang antropologi mengidentifikasi ada 1.200-an suku. Ya kita bayangin aja, misalnya di satu pulau misalnya Pulau Sumatera ujung, Sumatera
Utara dengan Sumatera Selatan yang paling bawah itu beda. Contoh Sumatera Utara yang ujung juga kan ada Aceh, terus kemudian ada cabang-cabang suku. Di Pulau Jawa sendiri contohnya satu pulau itu dari ujung ke ujung itu beda-beda. Ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Jawa apalagi, terus dan di setiap Jawa tuh punya suku-suku terpencil, belum dihitung dengan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, ada suku, pokoknya banyak deh, ada ratusan suku di Indonesia, ribuan mungkin. Terus yang diferensiasi yang selanjutnya adalah klan. Klan adalah lebih ke arah kerabat, atau klan merupakan kesatuan geologis keturunan, religio, magis, kepercayaan dan tradisi. Karena kalau di Indonesia cuma ada tiga klan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada klan matrilineal. Matri itu garis keturunannya dari ibu. Matrilineal itu garis keturunan dari ibu. Kalau patrilineal adalah garis keturunan dari ayah. Nanti garis keturunan ini fungsinya untuk apa? Misalnya untuk tradisi pernikahan, untuk tradisi kematian bisa. Terus sama yang satu lagi, klan satu lagi adalah klan bilateral. Klan bilateral itu garis keturunan dari ayah dan ibu, jadi dua-duanya. Kalau matrilinear yang paling kental di Indonesia itu di Minangkabau, suku Minangkabau. Terus kemudian kalau patrilineal yang paling kental adalah di Sumatera Utara, itu Batak. Kalau bilateral hampir sebagian besar Indonesia bilateral, Jawa juga bilateral, Jakarta juga bilateral. Diferensiasi atau perbedaan agama dulu itu cuma ada 5: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terus kemudian sejak Presiden Abdurrahman Wahid, dia mensahkan salah satu kepercayaan. Sebenarnya Konghucu dulu itu sebagai kepercayaan, bukan sebagai agama. Akhirnya sekarang dilegalkan menjadi Konghucu. Dulu Konghucu bagian dari Buddha, tapi sekarang Konghucu punya sesuatu tersendiri menjadi sebuah agama. Agama dan kepercayaan itu beda. Kalau agama adalah legalitas dari kepercayaan. Contoh deh, misalnya Islam itu kan ada banyak macamnya juga. Ada yang dia mengikuti Nahdlatul Ulama, ada yang dia mengikuti Muhammadiyah, tapi dia tetap terpacu dari kitab suci Al-Quran. Cuma yang membedakan adalah apakah yang satu menjalankan sunnah atau tidak. Terus komponen agama itu bisa dari emosi keagamaannya, sistem keyakinannya, terus dalam pemikirannya, upacara keagamaannya, dan tempat ibadahnya. Terus yang selanjutnya, diferensiasi yang selanjutnya adalah diferensiasi profesi. Profesi itu sama dengan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan khusus, yaitu misalnya kalau dia kuliahnya di doktoran, nanti profesinya jadi dokter. Kalau dia kuliahnya di perguruan, dia nanti jadi guru. Itu lebih ke arah profesi. Tapi kenapa profesi dia sejajar? Karena statusnya sih beda-beda. Antara dokter sama guru itu statusnya beda, tapi peranannya juga sama. Peranannya menjalankan profesinya masing-masing. Diferensiasi jenis kelamin yang diciptakan oleh Tuhan cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Nanti yang membedakan jenis kelamin adalah gender. Gender itu adalah klasifikasi perempuan dan laki-laki. Jadi persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.
karena banyak sekarang perempuan yang menjalankan profesi laki-laki dan banyak laki-laki juga yang menjalankan profesi sebagai perempuan. Itu namanya kesetaraan gender. Kalau jenis kelamin cuma ada 2, antara laki-laki dan perempuan. Terus dari penjelasan yang sudah saya berikan, saya minta kamu mengerjakan 2 tugas. Tugas yang pertama adalah analisis pengelompokan secara homogen dalam keluargamu. Jadi nanti isinya yang ini, misalnya tadi kan di sini nih, tadi kan ras. Nama saya Yulianti. Saya rasnya adalah ras Mongoloid. Sukunya saya suku Betawi karena saya lahir di Jakarta. Terus kelannya saya kelan bilateral. Agama saya Islam, profesi saya guru, jenis kelamin saya perempuan. Seperti itu. Jadi kamu menjelaskan tentang diri kamu sendiri, menganalisis diri kamu sendiri, pengelompokan secara homogen. Yang kedua, di sini ada cerita. Bukan cerita sih. Diferensiasi merupakan suatu yang tidak menunjukkan bahwa satu individu lebih tinggi dibandingkan individu lain. Namun mengapa pada kenyataannya seseorang dianggap lebih tinggi dari orang lain? Misalnya seorang dokter lebih tinggi dari buruh tani, padahal kan tadi profesi katanya statusnya beda tapi peranannya sama. Terus di sini juga pria kenapa lebih tinggi daripada wanita? Menurut kamu mengapa itu terjadi? Analisis disesuaikan materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga kamu bisa menjawab pertanyaan. Kalau kamu masih kurang jelas atau ingin tanya, boleh di kolom komentar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.